Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasul ba'dah. Salatu wassalamu ala rasulina asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah Majlis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah. Di pagi ini Allah masih melimpahkan kita satu kesempatan untuk hadir dalam majlis ilmu dan Allah bangun kita dalam keadaan sehat walafiat menjadi sebuah kebersyukuran atas semua nikmat Allah dan tentu kita bersyukur atas semua nikmat iman dan Islam menjadi nikmat paling agung yang harus kita paling syukuri. Puja-puji hanya milik Allah yang kepadanya kita memohon pertolongan dan kepadanya kita menyembah. Dan tentu salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihissalam juga beserta keluarganya, para sahabat dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu menegakkan sunnah-sunnah dari Nabi kita baginda Rasulullah hingga kita layak untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang bilang Allah di pagi ini, Alhamdulillah kita di hari Jumat Saidul Ayam senantiasa kita diingatkan betapa hari yang mulia ini menjadi hari yang kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Ada banyak salawat yang bisa kita baca, kita haturkan kepada Nabi kita dan memperbanyak salawat menjadi salah satu sunnah dari eh, bacaan-bacaan di hari Jumat dan tentu eh, membaca surat Al-Kahfi juga menjadi bagian yang Alhamdulillah kita senantiasa tekadkan, komitmenkan untuk membacanya di hari Jumat dan tentu sedekah selalu menjadi bagian juga yang terus mewarnai amal kebaikan kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqamahkan kita dalam kebaikan karena istiqamah menjadi sangat penting karena disitulah Allah akan turunkan ketenangan dan juga husnul khatimah menjadi satu harapan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, jadikan kita menjadi umatnya yang uh, mampu menegakkan sunnah-sunnahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, jamaah Majelis Sekolah Indonesia yang dimuliakan Allah. Di pagi ini insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustaz Syari. Tadi saya sudah berkontak dengan beliau insya Allah. Beliau akan segera hadir dan beliau sedang ada di luar kota ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. uh, Komunikasi kita, interaksi kita bersama para guru kita dan tentu bermulazamah dengan para guru kita menjadi bagian yang alhamdulillah harus kita syukuri karena menuntut ilmu bagian dari fardhu ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu ini menjadi bagian yang wajib setiap individu tanpa kecuali dan ilmu yang menjadi kewajiban adalah ilmu yang mengantarkan kepada pemahaman terhadap syariat kita karena tidak mungkin sebuah ibadah bisa kita lakukan dengan sempurna kecuali dengan kita memahami ilmu yang berkaitan dengan syariat itu. Misalkan salah satunya sholat, tidak mungkin kita bisa menyempurnakan sholat kita kecuali kita juga memahami bagaimana cara melaksanakan sholat sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan tema di pagi ini insya Allah kita akan bahas tentang bahaya dosa lisan. Dan sebelum kajian tentu ada beberapa informasi yang patut kita simak. Salah satunya insya Allah di besok hari ya, tanggal 13, eh, tanggal berapa? Tanggal ya 3 November ya, September ya, insya Allah kita akan melaksanakan suatu kegiatan rutin kita yaitu khitan menjadi bagian yang juga menyempurnakan mudah-mudahan amal kebaikan kita. Alhamdulillah Majelis Quran Indonesia bersama Rumah Khitan Zidan MKI terus melakukan satu kegiatan rutin setiap bulan ya. Dan mudah-mudahan ini kita azamkan setiap bulan walaupun sempat terjeda karena mungkin karena uh, Ramadan atau kegiatan lain yang tidak mungkin bisa dilaksanakan rutin. Tapi Alhamdulillah kita terus azamkan setiap bulan setidaknya kita
berupaya untuk melakukan kegiatan ini, dan ini bagian dari amal yang insya Allah akan menambah pundi-pundi amal kita, karena dengan hadirnya kita MKI untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan menjadi bagian penyempurna amal kita. Ini amal yang Masya Allah ya, ketika kita lakukan terus akan abadi hingga yang bersangkutan meninggal, karena amal yang juga menyempurnakan ibadah-ibadah yang bersangkutan. Dan insya Allah mungkin sebelum masuk kajian sambil menunggu guru kita Ustaz Sarif Hidayat, Bunda Darmi, barangkali ada yang ingin diumumkan untuk kegiatan khitan insya Allah akan diselenggarakan besok. Silakan Bunda. Sebelum ada pengumuman, baik. Pengumuman yang lainnya tentu yang kami ingin sampaikan adalah tentang kegiatan apa namanya sanlat, umrah sanlat ya insya Allah ya, yang insya Allah juga akan diselenggarakan di awal tahun depan bersama guru kita Ustaz Adi Al-Jambari. Insya Allah di bulan awal tahun depan ini kita akan menjalankan sebuah kegiatan sanlat umrah bersama Ustaz Adi Al-Jambari, dan tentu kegiatan umrah yang berbeda dengan umrah-umrah lainnya, karena alhamdulillah kita bisa bersamai akan eh, pentingnya kita mau bersamai keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah mudahkan juga kita hadir bersama guru kita di tanah suci, dan sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Barangkali ada yang ingin diumumkan Bunda Nini tentang rencana umroh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah, ini sambil mengisi waktu untuk sebelum dimulai kajian, saya kembali mengingatkan bahwa MKI mengadakan umroh sanlat, di mana kegiatannya itu nanti akan 9 hari dari keberangkatan sampai kepulangan. Nah, untuk pelaksanaan sendiri, insya Allah di Januari, di tanggal 17, nanti pulangnya di tanggal 25. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti, bisa hubungin ke MKI, ke admin, boleh dengan saya, boleh dengan teman-teman pengurus yang lain, dengan nanti tanda jadi adalah 5 juta, untuk setelah itu nanti pembayaran bertahap. Nah, karena kegiatan ini terbatas, kita hanya sudah mulai membuka 40 kuota pertama. Dimohon yang belum untuk daftar ulang, bisa daftar ulang. Sebagai syaratnya, sekarang ini kita butuh paspor. Kemudian kalau misalnya belum ada paspor, nanti bisa membuat dulu, mengingat juga kegiatannya masih di tahun depan. Yang mau daftar online, itu langsung daftar online di wilayah masing-masing, jadi di imigrasi masing-masing. Kalau misalnya nggak masing-masing, ini sifatnya kan udah biometrik nasional ya, jadi bisa buat di Jakarta. Misalnya orang Lampung, kebetulan di Jakarta, buat di Jakarta bisa. Yang jelas bahwa persyaratan yang dibutuhkan yaitu kayak KTP, kemudian KK, kemudian akte ataupun ijazah. Nah, itu persyaratan atau mandatori wajib yang harus ada. Jadi kalau nggak ada akte bisa digantikan dengan ijazah. Nah, untuk biaya mungkin sekarang ini yang di Jakarta itu sekitar 1,5 kalau yang sehari jadi ya. Dan itu sekarang e-pasport. Jadi pasport manual sudah sedikit, stok buku juga nggak ada. Jadi semua ada diberlakukan udah kebanyakan e-paspor. Nah, itu aja sih untuk persiapan perihal sanlat. Nah, sanlatnya sendiri itu nanti kita insya Allah naik Saudi Airlines ya dari Jakarta, nanti langsung landing ke Madinah. Di Madinah kita kurang lebih 4 hari, kemudian dilanjut ke Mekah. Di Mekahnya kita kurang lebih 5 hari ya, 5 hari 4 malam. Dan nanti langsung ke Jeddah, kembali ke Indonesia. Nah, semua kegiatan rangkaian itu dari
awal berangkat sampai akhir, insya Allah nanti kita diisi dengan kegiatan-kegiatan rutin oleh Ustadz Dodi Aljambari. Untuk hotel sendiri yang dipakai ini di Golden Ansor, Golden Tulip Ansor ya, itu depan frontal. Kemudian untuk di Mekahnya itu di Anjum. Jadi memang semuanya hotelnya dekat dengan masjid, jadi bisa ditempuh semua dengan jalan kaki. Dan ini bintang 4 ya masuknya ya. Kalau mau di rank 1 di Jam-Jam Tower, kemudian untuk apa Darut Tauhid gitu ya, itu eh, beda gitu ya. Karena memang kita sanlat nih kebersamaan, jadi kita ambil yang rata-rata. Kemudian untuk pesertanya saat ini kurang lebih dari kuota 40 yang kita buka, itu masih ketersedia sekitar 30-an. Jadi silahkan yang belum daftar atau mungkin saudaranya yang ingin mengikuti umroh berbeda daripada yang lain, kita yang penuh kajian dengan guru kita sendiri, insya Allah dibimbing dari A sampai Z gitu ya. Dan konsultasi ataupun manasik nanti bisa di setiap kajian bisa diselipkan pertanyaan. Itu enaknya ya. Jadi udah nyicil manasiknya dari sekarang karena kita ketahui bahwa Ustadz Dodi membimbing kita dari hampir tiap hari ya, hampir tiap hari. Mungkin hanya hari ini dan besok ya yang tidak ada, sehingga ketika ada unek-unek apa, ada yang masih belum clear apa, bisa langsung ditanyakan gitu. Untuk harganya sendiri, kenapa kita berbeda? Karena memang kita ada tambahan-tambahan manfaat di mana di sini ya untuk jamaah MKI sendiri dari harga itu dipotong 1 juta. Kemudian nanti untuk yang mau reseller ataupun eh, membantu untuk menjual itu bisa hubungin admin kita gitu Bapak Ibu. Atau juga teman-teman yang punya kantor atau perusahaan bisa naruh flyer-flyer itu di kantornya sehingga nantinya bisa memberikan ujroh ya MKI ya, ujroh untuk kegiatan ini gitu. Di samping juga ada benefit bahwa Bapak Ibu sudah berkontribusi untuk kegiatan MKI dengan ikut memasarkan semua kegiatan MKI ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya ulangin, kegiatannya 9 hari, landingnya Medina, dan cakep banget. Ini dibimbing langsung sama guru kita. Jadi jangan tunggu lagi, karena kalau kuota 40 penuh, kita harus ngebuka 40 lagi gitu. Nggak mungkin misalnya cuma sampai 60 gitu, karena nanti jomplang bisnya karena isinya 45 gitu. Jadi setiap kita ngebuka harus kelipatan 40. Begitu Ustadz Kholis, kita tunggu ya Baik. para jamaah ya sebelum kuota habis. Sekarang ini masih ada 30-an. Terima kasih. Baik, Bunda Nini, terima kasih. Ini sudah ada yang daftar nih langsung pagi-pagi nih. Ustaz Selo sama istri langsung udah daftar berdua ini. Daftar. Bismillah, Bismillah daftar. Yang double tapi Bun ya. Ya, Bismillah. nanti langsung nulis di itu juga ya di grup ya supaya teman-teman lain ngeh dan yang belum jadi saling mengingatkan gitu. Jadi menjadi pemicu, wah ini Jumat berkah banget nih daftar juga gitu. Tulisin, admin tulisin. Tulisin Bismillah. Double. Iya, Terima kasih. Assalamualaikum. salam. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah nih mudah-mudahan nambah lagi ya. Jadi kita rame-rame jamaah dengan saudara kita, para sahabat semuanya, ikhwafillah untuk umroh dibimbing oleh Ustaz Dodi Al-Jambari, Insya Allah ya. Dan jangan lupa untuk ngajak orang lain, bukan hanya diri sendiri. Ya, kita ajak nih kenikmatan untuk umroh bersama Ustaz Dodi ini dan saudara kita, kerabat kita, dan juga mungkin barangkali ada tetangga kita yang ingin umroh, maka ada playernya, ada informasi detail ya. Silakan kalau ingin lebih detail lagi bisa langsung menghubungi Bu Nini gitu ya. Jadi insya Allah ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama umroh
Sama Ustaz Dodi Al-Jambari. Insyaallah, Satu lagi Ustadz, mungkin kami mengadakan charity, sifatnya ini umroh subsidi ya dari kami untuk keluarga MKI. Pelaksanaannya di 26 September, mungkin setiap bulannya ada, tapi kita kuotanya nggak banyak gitu ya. Yang ingin charity, jadi memang itu kita kasih harga khusus net untuk kegiatan charity. Itu dengan Saudi Airlines di 24 juta sudah termasuk perlengkapan, bahkan nanti kita kasih uang saku 1 juta. Insya Allah dengan naik Saudi Airlines, dan ini lamanya 12 hari ya Ustadz. Mungkin nanti flyer bisa japri saya. Jadi kegiatannya 12 hari, berangkatnya 28 September, pulangnya 8 Oktober. Kemudian untuk pesawatnya Saudi Airlines, landing Jeddah, nanti pulangnya juga dari Jeddah. Jadi semua sudah termasuk, pokoknya peserta malah dikasih uang saku. Selain di sana seluruh transportasi, akomodasi, makan, kegiatan, dan dibimbing Ustadz selama 12 hari itu hanya di 24 juta. Nanti malah dapat uang saku 1 juta. Itu informasi, ini kuota terbatas. Terima kasih. Baik. Ini Alhamdulillah Ustaz Sarip sudah bersama kita. Assalamualaikum Ustaz. Tapi nampaknya Waalaikumsalam warahmatullahi. Cuman ini kedengaran nggak? iya, tapi kameranya nggak muncul nih Ustaz. Iya, ini saya lagi kotak-katik dari tadi ini. Baik ya. Walaupun tidak ada kameranya, kita tetap bisa dengarkan suaranya. Mudah-mudahan ini tetap suara yang penuh hikmah ya. Insya Allah. Kita akan bahas tentang masalah bahaya dosa lisan yang kita tahu betapa bahayanya kita ketika lisan kita tidak kita syukuri dengan salah satunya dengan beramal soleh. Karena lisan yang Allah sudah anugerahkan untuk kita ini bisa dua sisi ya, bisa dengan digunakan untuk kebaikan, salah satu dengan baca Quran, kemudian berdakwah, mengajak orang untuk berbuat baik, itu adalah kita salah satunya menggunakan lisan kita. Tapi lisan ternyata juga bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, dan apa yang menjadi dosa lisan, bahayanya dan bagaimana bentuk-bentuknya insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Syarif Hidayat. Saya persilakan Ustaz, tafadhol, walaupun ada masalah di kameranya silakan. Tetap kita akan menyimaknya, dan mudah-mudahan Allah berkahi kita dalam mendengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da wa ba'du. Sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, tidak ada hidup yang serba kebetulan dalam dunia ini, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sampai detik ini semuanya adalah kehendak Allah, dan tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan semuanya akan melahirkan pahala, semuanya akan melahirkan keridhaan Allah kalau kita niatkan untuk ibadah. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang disampaikan Pak Holis, bahwa terkadang apa yang kita ucapkan itu belum tentu kita saring. Apa yang kita ucapkan akan menyebabkan malapetaka kalau memang apa yang kita ucapkan itu tentu akan membawa sebuah keburukan kalau memang kita asal bicara. Manusia itu berbicara. Kemudian hewan itu berbunyi. Makanya suka ada istilah jangan asal ngomong, jangan asal bicara, atau jangan asal berbunyi. Nah, ternyata dari lisan kita lah semua permasalahan itu muncul. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa akhir-akhir ini banyak para pejabat, banyak para public figure hanya karena salah ucap kemudian digoreng habis-habisan. Nah, ternyata
apa yang digambarkan oleh Rasulullah beberapa abad yang lalu itu kejadian. Bahkan dalam istilah hadis itu kul khairon auliyasmut. Berkatalah yang baik, kalau tidak bisa diam. Nah, bukan berarti manusia itu disuruh diam selamanya. Karena masih banyak ketika manusia berbicara dengan yang baik. Arti dari kalimat kul khairon auliyasmut itu berbicara yang baik, artinya berbicara yang mengandung manfaatnya. Kalau tidak bisa berbicara yang mengandung manfaat, maka lebih baik diam. Oke. Di dalam permasalahan dosa lisan ini, maka para ulama sudah membagi kepada 5 kategori. Yang pertama adalah qotat. Nah, qotat ini apa? Kita sering kali mendengar bahwa ada sebuah hadis mengatakan la yadkhulul jannata qotatun. Nah, di sini disebutkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Nah, jadi qotat itu adalah orang yang senantiasa menfitnah. Belum tentu si A berbuat begini, kemudian muncul sebuah perkataan dari seseorang bahwa si A itu berbuat begini. Tuduhan yang tanpa bukti. Tuduhan yang bukan sebenarnya terjadi. Maka ketika Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qotatun, tidak akan pernah masuk surga orang yang suka memfitnah. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam, lebih bahaya daripada sebuah pembunuhan. Nah, kalau kita melihat akhir-akhir ini banyak orang yang terkadang menyebarkan fitnah. Walaupun itu adalah belum tentu apa yang dia lakukan itu benar. Sebagaimana yang terjadi pada hadisul ifki. Hadisul ifki itu di mana menyebarnya berita bohong bahwa konon katanya Ibu Aisyah pernah berpuasa Rasulullah sampai terdiam dan bingung mesti berbuat apa. Artinya apa? Rasulullah menghadapi orang-orang yang gemar menyebarkan isu, gemar menyebarkan berita bohong, gemar menfitnah, hanya terdiam dan ditenangkan oleh Allah langsung. Nah, di sini makanya Allah mengatakan bahwa al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau dalam sebuah arti pembunuhan di sini adalah kalau manusia dibunuh lepas langsung meninggal. Tapi kalau dengan ungkapan-ungkapan fitnah, maka ketika dia ingat hatinya akan berguncang, sakit. Ingat lagi seperti itu. Makanya fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu seperti itu. Jadi sakitnya bertubi-tubi. Ketika mendengar sakit, mendengar lagi sakit. Makanya pas Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannata qotatun. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah mengatakan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini diterima dari sahabat Ibnu Abbas. Dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tasamma'a hadisu qaumin wa hum lahu karihun, subba fi udunaihi al-unuq yaumal qiyamah," yakni ar-rasas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man tasama'a hadisu qaumi wa hum lahu karihun. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum padahal mereka tidak suka untuk didengar. Subba fi udunaihil unuqu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat kedua telinganya akan dituangi al-unuq, yakni ar-rasos, yaitu timah. Nah, sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, jadi menurut hadis yang kedua ini, kita itu menyadaplah, katakan. Jadi tukang sadap, gitu. Kita mendengarkan, ngumpet-ngumpet, mendengar pembicaraan orang, sementara orang yang sedang berbicara itu tidak suka kalau kita ikut mendengarkan ucapan mereka. Maka kata Rasulullah, man tasama'a hadisu qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihil unuqu yaumal qiyamah, yakni ar-rasos. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika seseorang berbicara atau lagi ngobrol, kita jangan sok kepo gitu. Biasanya kita kan kepo dengerin gitu. Jangan-jangan dia lagi ngebicarain kita nih. Nah, kadang kita dalam hati suka curiga gitu. Tiba-tiba ada sekumpulan orang ngobrol, kemudian kita nggak diajak bicara. Wah, jangan-jangan nih lagi ngobrolin kita, ngedeket, kita ngedengerin aja, menyadap pembicaraannya. Nah, itu ternyata kata Rasulullah, man tasama'a hadisu qaumin wa hum lahu karihun subba fi udunaihi al-unuq. Nah, itu. Barang siapa yang mendengarkan sebuah pembicaraan suatu kaum, padahal dia tidak suka didengarkan, disadap, maka pada hari kiamat telinganya akan dituangi timah. Al-unuq itu timah, ya, cairan yang terbuat dari timah, besi. Oke, itu hadis yang kedua, bahwa dosa lisan itu yang pertama adalah qotat. Qotat itu adalah memfitnah seseorang ketika seseorang belum tentu melakukan perbuatan A, kemudian disebarkanlah sebuah isu bahwa si A itu berbuat begini dan begitu padahal tidak. Itu adalah qotat. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutnya dengan istilah sibab. Ini ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadil madhum. Akhrajahul Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabani, dua orang yang saling memaki itu, maqala fa'alal badi malam ya'tadil madlum, seperti apa yang mereka katakan, namun kesalahan ada pada orang yang memulai, selama orang yang mendapat makian tidak melewati batas dalam membahas makian. Artinya, ketika dua orang saling mencaci, misalkan, apa ya istilahnya, muka lu kayak babi, misalkan. Nah, si B, ya, orang yang dimaki boleh membalas, tapi jangan melewati batas. Nah, jawabannya bagaimana? Sama lu juga. Nah,
Dibilangin gitu, sama. Artinya jangan melewati batas. Lantas dosanya siapa yang berdosa? Orang yang memulai. Maqala fa'alal badi. Nah, orang yang memulainya yang akan berdosa. Yang dimaki itu boleh menjawab, tapi jawabannya jangan melewati batas. Kalau bisa, diam lebih bagus, bersabar. Kemudian dalam hadis yang kedua, Rasulullah mengatakan, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabairi satmur rajuli walidayhi kila. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, termasuk dosa besar, minal kabairi, termasuk dosa besar, satmur rajuli walidayhi, ialah seseorang memaki orang tuanya. Kila, ada seseorang bertanya, wahal yasubur rajulu walidayhi, adakah seseorang akan memaki orang tuanya? Qala, beliau bersabda, na'am, ya. Yasubu abar rajuli fayasubu abahu. Ya, ia memaki ayah orang lain, lalu orang itu akan memaki ayahnya. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Kemudian ia memaki ibu orang lain, lalu orang itu memaki ibu. Nah, kata Rasulullah, yang menyebabkan kita akan masuk neraka itu lewat ungkapan, lewat statement yang disampaikan oleh lisan kita. Makanya para ulama menyebutnya sibab. Kata Rasulullah, termasuk dosa besar satmur rajulu walidayhi, apabila seseorang memaki orang tuanya. Kan biasanya begini, dasar ayahmu tidak bertanggung jawab. Nah, maka orang yang dihina, bapaknya dihina, ayahnya dihina, orang tuanya dihina, juga sama, akan mengucapkan kalimat yang sama. Nah, kata Rasulullah, wahal yasubur rajulu walidayhi, para sahabat bertanya, apakah ada orang yang memaki kedua orang tuanya? Kata Rasulullah, ada. Yasubu abarajuli payasubu abahu. Ketika seseorang menghardik, mencaci maki orang tua temannya, maka temannya juga akan mengucapkan kalimat yang sama untuk membalas apa yang diucapkan oleh si A. Misalkan si A ke si B, dasar tidak bertanggung jawab bapakmu. Nah, si B juga akan menjawab sama. Bapakmu juga sama. Dengan ungkapan ini, kata Rasulullah, ternyata ada orang yang memaki orang tuanya, kemudian yang dimaki juga akan menjawab dengan jawaban yang sama. Begitupun ketika orang memaki ibunya, maka orang yang dimaki lewat ibunya juga akan menjawab dengan jawaban yang sama. Itu adalah sibab. Nah, sementara kita, kalau kita perhatikan seolah-olah ini adalah perbuatan yang lumrah terjadi. Biasa saja. Tapi ternyata dalam kerangka Islam itu, yang dosa disebabkan oleh lisan itu ternyata banyak. Yang pertama kota, yang kedua sibab. Kita masuk kepada penamaan atau istilah yang disebut dengan tanazu. Nah, hadis ini, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, wa an ibni Mas'udin. Hadis ini diterima dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, semoga Allah meridhai kepadanya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kuntum salasatan, fala yatanajja isnani dunal akhar, hatta tahtalitu bin nasi min ajli andalika yuhzinuhu." Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau bertiga, idza kuntum salasah, apabila engkau bertiga, fala yatanajja, janganlah dua orang, fala yatanajja isnani dunal akhar, maka janganlah dua orang berbisik tanpa menghiraukan yang lain. Artinya begini, kita bertiga nih, kemudian yang dua orang ini agak mundur dikit, kemudian berbisik. Nah, itu akan menyebabkan kecurigaan. Untuk menghindari kecurigaan tersebut, maka Rasulullah memberikan tips. Apabila kalian sedang bertiga, jalan bertiga barengan, falayatanaja isnani dunal ahor, maka jangan berbisik yang berdua, dua orang itu jangan berbisik, tanpa melibatkan yang satu lagi, begitu. Karena jalannya bertiga bareng. Tiba-tiba yang dua menjauh, kemudian berbisik. Nah, ini akan menyebabkan perpecahan, akan menyebabkan kecurigaan di mata orang lain. Kemudian, hatta tahtalitu bin nas, hingga engkau bergaul dengan manusia, min ajli andalika yuzinuhu, karena yang demikian itu membuatnya akan merana, akan susah, akan sedih. Coba bayangin, kalau kita misalkan jalan bertiga, kemudian yang satu ini tidak pernah diajak ngobrol, malah ia berbisik sepanjang perjalanan, maka apa yang akan dia terima? Pasti yang akan dia terima adalah rasa sakit, curiga, banyak pertanyaan, kenapa saya tidak diajak ngobrol, kenapa saya tidak dilibatkan dalam pembicaraan itu, apakah saya dibenci? Wah, sekelumit pertanyaan di benaknya pasti akan keluar. Sehingga akan melahirkan sebuah ungkapan yang menyakitkan. Ini yang dihindari. Maka ketika Rasulullah SAW memberikan tips, maka tips itulah yang perlu kita jaga, yang perlu kita amalkan. Oke, itu adalah istilahnya, istilah ulama disebut dengan tanaju. Jadi tanaju itu berbisik tanpa melibatkan teman kita. Karena kita awalnya bertiga jalannya. Nah, itu disebut dalam istilah agama adalah tanaju. Kemudian yang keempat adalah aladul khisom atau aladul khosom. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, hadis ini bersumber dari sahabat Ibu Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadur rijali ilallahi aladul khasim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dibenci Allah itu ialah pembantah yang mencari-cari alasan untuk memenangkan pendapatnya. Nah, aladul khasim itu adalah orang yang berpendapat kemudian pendapatnya salah, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan pendapatnya sekalipun salah. Nah, ini yang payah, yang salah. Banyak terjadi itu ketika bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab mempertahankan pendapatnya sekaligus pendapatnya itu dolmudil, sesat dan menyesatkan. Nah, banyak kan orang-orang yang seperti itu dewasa ini, banyak.
Bagaimana orang mencoba untuk menjelaskan sebuah pendapat, ya. Padahal pendapatnya itu adalah salah, sesat dan menyesatkan. Kemudian ia mencari-cari alasan untuk membenarkan pendapatnya. Padahal semua juga tahu bahwa statement yang dia kemukakan, pendapat yang dia kemukakan, itu salah semua. Tapi bagaimana dia mempolesnya supaya pendapat dia itu benar, kelihatan benar, kemudian dia mempertahankan dengan berbagai alasan, dengan beribu-ribu alasan. Maka kata Rasulullah, orang yang paling dibenci oleh Allah, abghadur rijali ilallah, orang yang paling dibenci oleh Allah itu adalah aladul khosim, seorang pembantah yang mencari-cari alasan untuk memenangkan pendapatnya. Kasusnya kayak Abu Lahab, Abu Jahal, seperti itulah. Jadi seorang yang tidak mau menerima ajaran Islam, malah dia membantah, kemudian dia mencoba untuk pembenaran terhadap apa yang dia kemukakan, atau pembenaran terhadap pendapatnya, sekaligus dipoles dengan sebuah ungkapan-ungkapan yang seolah-olah polesannya itu enak, polesannya itu dari Islam, dari Al-Quran, dari As-Sunnah, padahal semuanya sesat dan menyesatkan. Ini hati-hati. Ini adalah atau disebut dengan aladul khosom. Nah, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah laknat. Ada dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Darda. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal la'anina la yakununa sufa'a wala suhada'a yaumal qiyamah. Dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi pada hari kiamat. Nah, kan ada ya orang yang semoga kalian mendapatkan laknatnya Allah. Aku laknat kamu. Nah, orang yang suka melaknat, kata Rasulullah, dia tidak akan pernah menjadi orang yang bisa memberi syafaat dan menjadi saksi dalam hal kebaikan di hari kiamat. Nah, kita tinggal bertanya pada diri kita. Dari ungkapan dosa lisan, ulama membagi menjadi 5. Ada kotak, ada sibab, ada tanaju, ada aladul khosom, ada laknat. Apakah selama ini ungkapan, statement, pembicaraan kita atau perbuatan kita masuk kepada kategori yang 5 tadi? Kalau tidak ada satupun, alhamdulillah. Berarti kita adalah termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisannya. Tapi kemudian jika ada ungkapan, statement kita, pembicaraan kita masuk kepada yang 5 ini, misalkan salah satunya adalah sibab atau tanaju, orang yang suka menyadap pembicaraan orang lain, padahal orang lain ketika disadap pembicaraannya itu tidak suka. Nah, apakah kita termasuk seperti itu? Ataukah kita termasuk orang yang suka bercanda tentang kedua orang tua, terhadap orang tuanya? Nah, ternyata candaan, ungkapan-ungkapan bercanda kalau menyebabkan tersinggung dan sakit hati, hati-hati. Nah, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, maka saya akan tutup kajian kita kali ini dengan ungkapan peringatan sebagai bentuk muhasabah
diri kita kepada Allah dengan ungkapan yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 263. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik. Min sodakotin, dari sedekah, yatba'uha ada, yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Wallahu ghaniyun halim. Allah maha kaya lagi maha penyantun. Artinya apa? Ada orang yang ketika dia memberikan sodako, memberikan uang, memberikan makanan, memberikan apapun, kemudian diiringi dengan ungkapan yang menyakitkan bagi yang menerimanya. Nih, udah, saya kasih. Lu jangan minta-minta lagi ya, usaha ya. Kalau bisa, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, ketika kita memberikan pemberian kita diiringi dengan ungkapan yang menyakitkan, kata Allah, qaulun ma'rufun wa magfiratun khair. Ungkapan yang baik, perkataan yang baik, itu lebih baik, ya, daripada seseorang memberikan sodakoh yat bawah ada, kemudian diiringi, diikuti dengan ungkapan-ungkapan yang menyakitkan si penerima. Kemudian hadis sebagai bentuk peringatan dan muhasabah diri kita adalah man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka katakanlah yang baik, kalau tidak bisa diam. Sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari paparan singkat ini kita bisa membagi mana yang termasuk kepada dosa lisan, mana yang termasuk kepada dosa selain lisan. Dan kita berupaya tentunya untuk senantiasa menjauhi perbuatan kotor, sibab, tanaju, aladul khosom, dan laknat. Sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua, khususnya untuk saya secara pribadi, umumnya untuk sahabat-sahabat sekalian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Syukurlah jazakallah khairan Ustaz Sarip yang tadi sudah memberikan satu panduan ya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita menjaga lisan kita, dan lisan jadi ada yang bisa membawa kita kepada kebaikan atau surga dengan lisan yang penuh dengan zikir kepada Allah. Ada juga lisan yang tadi berisi hal-hal yang justru membawa kita kepada kesengsaraan atau neraka karena tadi menggunakan lisan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Silakan jamaah yang ingin sudah ada yang resen ya yang ingin bertanya. Saya persilakan lebih dulu ke Bunda Nadia ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini kisah klise ya, tapi penting untuk ditanyakan. Misalnya begini, ada si A pernah melakukan kesalahan di masa lalu, sudah meminta maaf, sudah memperbaiki diri, kemudian si B ini masih tetap mengungkit-ungkit sampai ke keturunannya, misalnya anaknya dilarang untuk komunikasi, untuk berkunjung, untuk silaturahim, padahal masih saudara gitu. Nah, apa yang harus dilakukan si A? Dan bolehkah si A juga ikut menjaga jarak untuk menjaga hubungan baik gitu, Ustaz? Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini sering kali terjadi ya, apalagi dengan saudara. Bahkan sampai ya bertahun-tahun. Nah, apabila misalkan kedua belah pihak si A si B ini pernah berkonfrontasi misalkan ya, tentunya mungkin yang salah si A misalkan, maka si A berusaha datang kepada si B untuk senantiasa meminta maaf,
dengan ungkapan yang terbaik, maka insya Allah semuanya akan mudah, semuanya akan ringan kalau si B-nya memaafkan. Nah, kemudian kasusnya adalah si B tidak mau memaafkan sampai dia mengungkit ya anaknya dan keturunannya, kemudian yang lain-lain lah. Nah, kalau si A udah berusaha datang untuk meminta maaf, memperbaiki diri kepada si B, ingat, qaulun ma'rufun khairu wa maghfirat. Ungkapan, perkataan yang baik, kemudian memaafkan, itu lebih baik daripada sodako yang diiringi dengan nada yang bisa menyakitkan. Nah, dari ungkapan ini bahwa ketika seseorang sudah punya dalam dirinya tekad untuk datang, untuk meminta maaf terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan selama ini ataupun di masa yang lalu, maka pada hakikatnya orang tersebut sudah ingin memperbaiki diri, namun penyambutannya kurang baik. Insya Allah. Wa hisabuhum Allah. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Yang jelas kita sudah beriktikad baik, ingin meminta maaf, dengan cara kita datang, dengan cara kita berlaku sebaik mungkin, bermuamalah sebaik mungkin dengan orang yang pernah kita sakiti. Namun orang yang pernah kita sakiti belum mau memaafkan, itu semuanya kita serahkan kepada Allah. Karena kita hanya senantiasa berikhtiar melakukan yang terbaik untuk menebus kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Itu mungkin Bunda Nadia. Kita serahkan saja kepada Allah. Yang jelas kita sudah berusaha untuk mencoba meminta maaf terhadap kesalahan-kesalahan kita. Adapun si B-nya tidak mau memaafkan kesalahan kita, itu urusan lain. Sebagaimana ketika Rasulullah sudah menyampaikan, mengajak penduduk Taif untuk beriman kepada Allah, tapi kemudian penduduk Taifnya malah ingkar, malah melempari dengan batu, maka Rasulullah pada waktu itu, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lam. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Padahal apa? Malaikat pada waktu itu mengatakan, kalau seandainya Rasulullah meminta untuk menenggelamkan penduduk Taif, maka gunung-gunung yang ada di pinggirnya itu akan ditenggelamkan untuk menghancurkan penduduk Taif. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Allahumma hdi qaumi. Malaikat jangan. Malah berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, fa innahu la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak tahu. Ya, kita setelah datang mencoba untuk meminta maaf, tapi kemudian sambutannya jelek, tidak sesuai harapan, ya kita berdoalah kepada Allah. Kita serahkan urusan kita semuanya kepada Allah, mudah-mudahan diberikan jalan keluar, dan insya Allah Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya yang senantiasa berdoa dan berharap kepadanya. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, jadi boleh si A ini menjaga jarak ketika malah jadi berbalik si B yang menyakiti gitu, boleh menjaga jarak? Iya, atur strategi boleh untuk menjaga jarak, asalkan ya dengan tujuan menjaga jaraknya kita bukan untuk memperkeruh suasana. Begitu. Karena misalkan kita datang mencoba untuk meminta maaf dan sebagainya, malah menjadi-jadi misalkan. Ya udah, kita jaga jarak dulu dengan harapan mengklirkan, mencairkan suasana. Kalau menjaga jarak tujuannya membalas, wah itu jangan. Karena semuanya juga akan bermuara kepada niat kita. Menjaga jarak, niat kita untuk apa? Oh, untuk mengklirkan, untuk
mencairkan suasana agar tidak sering ketemu. Kalau ketemu juga nanti akan menyebabkan percekcokan yang lebih dahsyat misalkan. It's okay, nggak ada masalah. Oke, itu mungkin. Baik. Innamal a'malu binniyat ya Ustaz ya. Jadi Iya. amal tergantung niatnya. Lanjut, silakan. Tadi Mbak Marcelo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sarif, Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Tulis, wabarakatuh. Masya Allah. Agak di luar sedikit ya. Ini eh, sering kejadian, cuma lupa nanya nih. Mungkin lagi pas ingat aja. Di luar konteks sedikit. Yes. eh Kalau misalnya imam sholat nih, dalam konteks sholat berjamaah di masjid ya, itu memanfaatkan momentum ketika jadi imamnya itu untuk meng- menghafalkan surat atau ayat di dalam Al-Quran. Jadi dia belum hafal benar nih, jadi dia memanfaatkan momentum sebagai imamnya itu, kan dijaharkan ceritanya maghrib, isya atau subuh gitu ya. Nah, dia manfaatin momennya itu untuk menghafalkan Quran. Tentunya ada momen terbata-batanya, ada momen lupanya. Nah, itu gimana, Ustaz? Apa eh, kalau boleh pasti boleh lah ya gitu. Cuman maksudnya kaidahnya, adab kita kepada Allah gimana gitu, Ustaz. Maksudnya sholat kan ibadah yang tinggi ya gitu. Sudah Demikian. bersiap. Nah, begini, terkait dengan bacaan imam ketika suara dijaharkan, kemudian akan dijadikan sebagai bentuk menghafal Al-Quran ketika sedang menjadi imam. Nah, ini tentunya akan menjadi sebuah permasalahan ketika bacaan imam ini terbata-bata. Karena mungkin banyak berhenti, akan lupa gitu. Bahkan ada juga yang membuka mushaf. Nah, para ulama udah membahas boleh tidak. Ini diperbolehkan kalau dalam sholat malam. Ya, untuk sebagai bentuk menghafal gitu ya. Takut hafalannya lupa. Bagaimana dengan sholat wajib? Kalau dalam sholat wajib, mungkin kalau bisa jangan. Bukankah ada sebuah ungkapan atau sebuah keterangan fakro mata yasaro minal Quran, bacalah apa yang mudah di dalam Al-Quran. Bahkan kalimat lain fakro mata yasaro minhu, maka bacalah Al-Quran yang mudah. Nah, fakro mata yasaro ma'aka minal Quran, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Fakro mata yasaro ma'aka minhu, bacalah yang mudah dari Al-Quran itu. Nah, dua ungkapan ini menjelaskan bahwa seorang imam apabila belum hafal betul, jangan coba-coba membacanya. Nanti akan menyebabkan makmum keder. Nah, bagaimana caranya agar bacaan kita itu baik, hafalan kita banyak, dengan niat untuk menerapkan hafalan itu kalau bisa dalam sholat sunnah, kalau bisa dalam sholat malam, begitu. Kalau dalam sholat wajib, ya diusahakan kalau belum benar-benar belum hafal itu jangan dibaca. Karena biasanya akan menyebabkan makmum keder nih. Itu seperti itu mungkin ya, karena ada ungkapan fakro mata yasarro ma'aka minal Quran. Baca yang mudah, artinya yang hafal, yang benar-benar hafal. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita hafalnya cuma falak binas sama qul ya ayyuhal kafirun? Ya itu yang kita pakai gitu. Tayyib. Yang triple cool tambah satu jadi four cool itu. Iya. Nah, karena agama itu mudah. Jadi yang memberatkan itu kita. Gitu. Yang tidak boleh dalam agama itu satu menganggap takaluf, memberatkan diri, dan jangan pula kita tasahul, menganggap enteng. Yaitu dua perkara itu. Terkadang orang itu suka takaluf, memberatkan diri. Terkadang manusia juga suka tasahul, menganggap enteng. Nah itu mungkin Pak Selo.
Masya Allah, jazakallah khair, jazakallah khair. Ustaz Sarif. Ini saya coba kutipan Ustaz, satu ayat dari surat Al-Muzammil ya Ustaz ya, di ayat Iya, 20 ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Saya teringat dengan sahabat Nabi yang selalu baca Al-Qul Huwallah Ustaz ya, Al-Ikhlas, dan sempat diadukan ke Rasulullah Ustaz ya. Seorang iya, Nabi yang setiap hari baca cuma Qul Huwallah, ketika diadukan ke Rasulullah, dan Rasulullah bertanya kepada sahabat itu. Ternyata jawabannya apa? Beliau menjawab, pertanyaan Rasulullah SAW, aku suka dengan sifat-sifat agung nama Allah dalam surat Qul Huwallah. Maka Rasulullah mengatakan bahwa Allah juga suka dengan dia gitu ya. Karena membaca surat Al-Ikhlas itu setiap hari, setiap soal kali sholat gitu ya. Karena Al-Ikhlas itu kan sepertiga dari Al-Quran gitu ya. iya, Itu salah satunya barangkali ya, mungkin iya. untuk menambahkan. Nah, kita itu terkadang suka ada kasus begitu kita ikutin gitu ya. Kadang suka gitu kan di sholat tarawih, Hmm. setelah baca kulhu baca lagi yang lain gitu. Padahal kasusnya kan berbeda. Gitu. Jadi ada sahabat yang ini kalau sudah baca Al-Fatihah, baca kulhu, jadi sebelum surat yang lain dia baca kulhu dulu. Nah, kasus ini kan terdengar sama Rasulullah, dipanggil dan ditanya, kenapa gitu? Apa dasarnya? Kalau sekarang mungkin dipanggil sama MUI lah. Kenapa gitu? Kalau dulu kan nggak langsung begitu. Nah sekarang ini banyak gitu yang ngikutin. Padahal kasus, situasi dan kondisi serta kasusnya juga berbeda. Maka Rasulullah ketika memanggil dan bertanya, ya Rasulullah, saya ini sangat mencintai isi daripada atau kandungan daripada surat Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah, silakan gitu kan, boleh. Nah, kemudian kita mencoba mengikuti. Sebelum membaca surat yang lain, baca dulu surat Al-Ikhlas. Nah, yang dikhawatirkan adalah ini menjadi sesuatu atau yang dianggap mesti. Nah, itu yang ditakutkan. Harus Kalau tahu awal misalkan awal sejarahnya Ustaz ya. padahal kasus dan situasi dan kondisinya berbeda dengan apa yang kita alami gitu. Nah, itu kadang ya itulah, hidup itu tidak lepas dari dua masalah, takalub dan tasahul dalam beragama itu. Iya. Jangan memberatkan diri, tapi kemudian juga jangan menganggap enteng. Lakukan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Selesai. Gitu. Baik. Itu Saya Pak buka Holis. satu pertanyaan lagi, Ustaz. Boleh ya? Ya siap, Mangga. Jamaah yang ingin bertanya ini kan berkaitan dengan dosa lisan. Dan tadi baru 5 sebenarnya, kalau itu 5 hanya rangkuman ya. Sebelumnya dosa lisan itu masih banyak, Ustaz ya. Kalau di Ya, ini banyak hadisnya. Ijtanibus banyak sab'al hadis. mubiqat diantaranya. Iya, dan saya pernah misalkan membaca tentang dosa lisan itu salah satunya mencela zaman itu saja ya, itu larangan juga. Dan seringkali kita mencela zaman, mencela waktu karena kita kesal dengan waktu, kemudian mencela, dan itu adalah larangan dari Rasulullah. Wala tasubuz zaman, janganlah kamu mencela zaman gitu ya. Dan banyak sekali dosa-dosa lisan yang memang dikeluarkan dari mulut kita yang sungguh kata Rasulullah SAW, ada dua hal ketika kita jaga itu apa saja, yaitu apa yang di antara dua bibir gitu ya, dan juga di antara dua paha gitu. Memang itu salah satu yang memang ketika dijaga oleh kita semua, maka itulah menjadi jaminan masuk surga. Sebaliknya ketika tidak dijaga, maka itu akan bisa membawa kita ke dalam neraka ya. Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Syarif yang sudah mendampingi kita selama sejam lebih ya, untuk sama-sama kita mempelajari bagaimana kita memahami syariat ini, salah satunya bagaimana panduan Al-Quran, panduan dari Allah dan Rasulnya tentang lisan kita, karena lisan sungguh bisa mengakibat kepada neraka, dan juga lisan sungguh bisa juga membawa kita ke surga ketika lisan kita selalu diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita tutup
dengan doa kafatul majlis, subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilapan. Alhamdulillah hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.